Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa, kaum lanjut usia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama di dalam program SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Tri Rohaniwati Tumiwa, anggota PKLU GPIB Jemaat Kasih Setia Ciledug, Tangerang, Banten. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkunut membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan membaca renungan dari SBU, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga yang mulia, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini, kami kaum lanjut usia akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, urapi kami dan lengkapi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu mengerti dan memahami firman Tuhan dan menerapkan di dalam kehidupan beriman kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026, yaitu pada malam hari, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Efesus 4 ayat 25 sampai 32.
yang berbunyi demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh cinta kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Renungan malam diambil dari Sabda Bina Umat yang diberi judul Tidak Suka Berdusta. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yaitu diambil dari ayat 25. Di Athena kuno, bersaksi dusta di pengadilan dianggap sebagai pelanggaran serius. Dan karena itu barang siapa yang melakukannya akan dihukum berat. Mengapa? Tentu saja karena berdusta merusak keadilan dan tatanan sosial di dalam masyarakat kuno. Larangan bersaksi dusta juga ditempatkan dalam posisi sentral, bahkan dimasukkan ke dalam 10 perintah Allah, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, yaitu dari Keluaran 20 ayat 16 dan dari Ulangan 5 ayat 20. Larangan ini tidak hanya menyangkut kebohongan pada umumnya, tetapi khususnya kesaksian palsu di hadapan hukum yang dapat merampas kehormatan, properti, bahkan nyawa orang yang tidak bersalah. Demikianlah kejujuran adalah fondasi keadilan publik. Dalam suratnya, Paulus menasehati jemaat di Efesus agar mereka membuang dusta dan berkata yang benar seorang kepada yang lain. Sebab mereka adalah sesama anggota. Seruan ini menegaskan, pertama, bahwa kejujuran adalah dasar komunikasi orang percaya. Kedua, relasi antar anggota jemaat tidak dapat dipisahkan dari identitas kolektif mereka sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Dengan demikian, dusta bukan sekadar pelanggaran etis individual, melainkan tindakan yang merusak kesatuan tubuh Kristus itu sendiri. Ketiga, kebenaran dalam perkataan mencerminkan karakter Allah yang mereka imani. Jika demikian, dusta seharusnya tidak pernah mendapat tempat di dalam kehidupan orang percaya, baik dalam ranah privat maupun publik. Sebaliknya, praktek berkata benar menjadi wujud konkret dari hidup baru yang telah dialami dalam Kristus. Melalui kejujuran, komunitas orang percaya memelihara kepercayaan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kesaksian yang kredibel di tengah dunia. Dengan melakukannya,
komunitas orang percaya dapat menjadi teladan dan berkat bagi lingkungan sekitar. Meskipun mempertahankan kejujuran tidaklah tanpa tantangan. Lawanlah godaan untuk berdusta, apapun alasannya. Bukankah berdusta adalah pekerjaan keji bagi Tuhan? Demikianlah renungan malam hari ini. Semua orang mencari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang kita kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu dalam acara SPMAB. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami, Bapak, Ibu, Oma, Opa, kaum PKLU, se-GPIB telah membaca firman Tuhan dan renungannya. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat memahami firman Tuhan dan kami boleh melakukannya untuk hidup beriman kami sehari-hari. Ajarlah kami Tuhan untuk kami tetap hidup taat hanya kepadamu dan kami tidak melakukan dusta di dalam kehidupan kami. Kami kaum PKLU Tuhan, biarlah kami boleh hidup menjadi garam dan terang bagi keluarga kami dan orang di sekitar kami. Berkati kami dan sembuhkanlah kaum PKLU yang di dalam kelemahan tubuh. Berkati juga kaum PKLU yang dalam pergumulan hidup, kuatkan iman percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Berkati juga Dewan PKLU GPIB dan tim kerja SPMAB di dalam tugas dan kewajibannya. Tuhan menyertai di dalam segala aktivitasnya. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungi kami ya Tuhan, biarlah kami boleh tidur di dalam nyenyak, dalam pimpinan Tuhan. Sehingga esok pagi kami boleh dibangunkan di dalam kesehatan yang baik, untuk menyambut hari baru anugerah Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah SPMAB pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
pada temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah sini.